kelapa sawit merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia karena negara ini merupakan produsen dan konsumen sawit terbesar di dunia. Indonesia memasok kurang lebih separuh pasokan sawit dunia. Elais adalah genus dari Araceae yang memiliki dua spesies yang disebut sebagai kelapa sawit. Tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit. Kelapa sawit Afrika, Elais guineensis, adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku di dunia yang memiliki banyak kegunaan. Dapat ditemui di sampo, pasta gigi, sampai dengan kue dan krimer kopi. Namun, bagaimana minyak kelapa sawit ini dibuat? Mari kita lihat. Produksi minyak sawit berawal dari benih kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memiliki masa produktif 25-30 tahun. Karena itu, pemilihan benih akan memengaruhi produktivitas untuk beberapa dekade mendatang. Benih kelapa sawit varietas Topaz memiliki keunggulan dalam segi produktivitas yang tinggi, serta lebih tahan terhadap hama dibandingkan dengan tanaman kelapa sawit lainnya. Benih ini ditanam di kebun pembibitan, di mana benih-benih tersebut mendapatkan pemeliharaan yang intensif selama 8 bulan pertama masa pertumbuhannya, sebelum kemudian dipindahkan ke kebun. Di perkebunan, pohon-pohon ini disirami dan dikelola dengan menggunakan pupuk yang cukup selama masa pertumbuhan. Setelah 30 bulan, tanaman ini dianggap sudah dewasa dan siap untuk dipanen. Proses pemanenan ini akan dilakukan setiap 7-10 hari sekali. Buah kelapa sawit dikenal dengan nama tandan buah segar atau TBS. Untuk memanen TBS, pemanen harus menggunakan dodos atau egrek dengan tiang panjang untuk memotong buah dari batang pohon. Tandan buah segar yang sudah siap dipanen sangat mudah diidentifikasi melalui warna, yaitu berwarna merah cerah, serta apabila ada 10-15 buah atau brondolan yang jatuh di tanah. Tandan buah segar yang telah dipanen dikirimkan oleh truk pengangkut ke pabrik untuk disterilisasi menggunakan uap. Proses ini dilakukan agar tandan buah segar dapat dilepas dari tandan dan untuk mematikan enzim yang dapat menyebabkan kualitas dari tandan buah segar menurun. Setelah tandan buah segar terlepas dari tandannya, kemudian tandan buah kosong akan digunakan kembali. Serat panjang di batang dapat digunakan untuk membuat kasur dan bantal kursi mobil. Sementara tandan buah kosong yang tersisa dikembalikan ke tanah kebun untuk membantu menjaga kelembapan sebelum dijadikan pupuk ketika proses pembusukan sudah terjadi. Setelah dilepas dari tandan, buah kelapa sawit diolah menjadi dua produk utama, minyak sawit mentah atau CPO yang diekstrak dari mesokarp atau daging buah dan minyak inti sawit atau PKO yang berasal dari biji keras di tengah. Langkah pertama adalah menekan buah untuk memeras CPO dari mesokarpnya. Minyak kemudian disaring dan dimurnikan untuk memastikan bebas dari kontaminasi dan dikeringkan untuk memenuhi spesifikasi standar CPO. Selanjutnya, CPO ditransfer ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi minyak nabati atau minyak goreng, krim, dan margarin. Bahan eloy kimia digunakan dalam deterjen dan pelumas. Biodiesel atau bahan bakar dan asam laurat digunakan dalam kosmetik dan sabun. Sementara itu, bungkil inti sawit yang terdiri dari campuran serat mesokarp dan cangkang yang tertinggal di mesin pemerasan dimasukkan ke alat deverikarper yang memisahkan serat mesokarp dari biji. Serat mesokarp digunakan sebagai biofuel atau bahan bakar hayati di boiler pabrik kelapa sawit yang menghasilkan uap yang menggerakkan turbin untuk memberi daya pada pabrik. Biji kelapa sawit yang tersisa juga dikenal sebagai inti sawit atau kernel. Kernel dipecahkan dan dipisahkan cangkangnya.
cangkang diambil untuk dijual sebagai bahan bakar hayati. Sementara kernel mengalami penghancuran lebih lanjut untuk menghasilkan minyak inti sawit atau PKO dan palm kernel expeller atau PKE. Minyak inti sawit mentah atau CPKO juga mengalami proses pemurnian sebelum digunakan dalam pembuatan produk makanan seperti krim non susu. Sedangkan sisa produksi dari bukil inti sawit atau PKE umumnya digunakan untuk pembuatan pakan ternak.